Hari ini kita masih ada dalam pembahasan yang luar biasa tentang bukti kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan saya bukan hanya bicara bahwa Dia mengasihi kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan membuktikan kesetiaannya. Amin. Nah, salah satu bukti kesetiaan Tuhan bahwa Dia menjawab doa kita. Saya ada pada kesimpulan Tuhan bukan hanya bisa menjawab doa, tapi Tuhan senang menjawab doa. Nah itu. Saudara tuh kalau bikin status Facebook, status media sosial tuh yang menjadi berkat. Jangan status Facebook gitu. Nggak sanggup aku kalau begini. Terus air mata, air mata, air mata. Najis. Anak-anak Tuhan media sosialnya harus jadi berkat. Jangan suka curhat di medsos. Curhat di medsos itu milik orang stres. Curhat di medsos milik orang stres. Kalau kita curhatnya di mana? Kita curhat di bawah kaki Tuhan. Karena Alkitab bilang air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Beri tepuk tangan. Kalau sudah curhat di medsos, paling orang kasih jempol. Terus orang bilang, yang kuat ya bro, yang kuat ya sis. My prayer is with you. Setelah itu dia ngomongin, nih orang nih kayak orang stres ya, curhatnya di medsos. Tetapi anak-anak Tuhan percaya betul. Dia mau memberitakan Injil, mau jadi berkat justru melalui media sosialnya. Sama-sama bilang sama saya tetap mau jadi berkat. Jangan jadi orang yang suka dikasihanin orang. Amin. Orang kan curhat-curhat di medsos kan cuma pengen narik perhatian orang. Tapi anak-anak Tuhan Yesus percaya betul roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Kepalkan tangan kanan saudara sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Makanya tulis di media sosial saudara tuh. Tuhan bukan hanya bisa menjawab doa. Dia senang menjawab doa. Jadi orang yang bukan Kristen juga di media sosial saudara. Akan bilang anak-anak Tuhan media sosialnya asiknya dibacanya. Iya. Dia yang lagi stres juga langsung amin, amin. Tuhan bukan hanya bisa menjawab doa. Dia senang menjawab doa. Nanti dia tanya tuh, lu dari gereja mana sih? Dari Gelo. Aku pengen datang kata. Amin. Sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Tuhan bukan hanya bisa menjawab doa. Dia senang menjawab doa. Karena Tuhan bukan hanya disibukkan oleh doa kita. Jangan saudara pikir, aduh kalau saya berdoa terus Tuhan capek kali dengerin doa saya. Sampai ada teman saya yang bilang begini. Lu kalau ada masalah, jangan datang ke pendeta. Malaikat gak surprise kalau pendeta berdoa. Udah biasa. Lu kalau lagi masalah, cari orang yang gak pernah berdoa. Lalu lu minta dia doain. Tuh waktu dia mulai tutup mata aja tuh, malaikat langsung gempar. Wah dia kalau sampai doa nih pasti penting banget nih. Karena nih orang kalau gak penting-penting banget gak bakal doa nih. Ya saya pikir-pikir benar juga ya. Kan kalau saya doa lagi kan malaikat, ya dia lagi. Ya ini lagi. Ya dia. Tapi orang tertentu kalau dia lipat tangan, malaikat bilang ini ada apa nih? Ini kalau nggak penting nggak mungkin datang dia. Sama-sama bilang saya tidak pernah menyusahkan Tuhan dalam doa saya. Tuhan senang menjawab doa saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Matius 7 ayat 7-11, hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan apa?
dibukakan bagimu. Ada banyak orang pikir minta urusan doa, cari urusan upaya, dan ketok artinya terobos semuanya. No. Judul perikopnya hal pengabulan doa. Jadi doa adalah bagian dari minta, cari, dan apa? Ketuk. Dalam doa kita meminta kepada Tuhan. Dalam doa kita mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Dan kita ketok, kita terobos, kita lawan semua pintu yang iblis tutup dalam hidup kita. Karena kita tahu kemenangan sudah tersedia buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti dalam doa ada unsur minta. Tapi dalam doa ada unsur cari. Tetapi juga dalam doa ada unsur apa? Ketok, terobos, lawan. Karena roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Coba lihat selanjutnya. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang apa? Mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi apa? Batu kepada anak-anaknya jika ia meminta roti. Ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Nah, ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang apa? Baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan kalimat ini. Dia memberikan yang baik. Tuhan tidak memberikan yang menyenangkan, Pak. Bu, Tuhan tidak memberikan yang menyenangkan. Tuhan memberikan yang apa? Baik. Dan ini harus kita pahami, yang baik belum tentu yang menyenangkan belum tentu yang baik. Why we complain to God? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita bersungut sama Tuhan? Karena kita minta yang menyenangkan, padahal Tuhan menyediakan yang terbaik. Pak, istrimu yang mungkin kelihatannya cerewet, itu yang terbaik bagimu. Saya udah berasa. Dari rumah saya udah berasa, kalimat ini gak mungkin ada yang bilang amin. Pak, istrimu yang mungkin bagimu cerewet, itu dia yang terbaik bagimu. Mungkin dia gak menyenangkan, tapi dia yang terbaik. Pulang dari sini tatap istrimu dengan bangga dan berkata, sayang, kau tetap yang terbaik. Kalau dia pingsan itu bukan tanggung jawab saya. Itu persoalan kenapa engkau tidak pernah memuji dia. Bu, mertuamu yang selalu mau ikut campur itu dia yang terbaik bagimu. Itu amin yang paling gak tulus yang pernah saya dengar. Dari cara saudara bilang amin saja, saya udah tahu apa yang dalam hati saudara. Orang kalau aminnya panjang tuh amin, itu gak niat. Orang kalau yakin aminnya pendek, amin. Nah itu. Coba saudara bilang sama anak saudara, Joni, ini mama ada uang 10 juta mau gak? Mau ma. Gak mungkin dia bilang mau, gak mungkin. Pasti dia bilang mau ma, cepat. Joni anterin mama ke pasar dong. Ah enggak, harus. Ya, betul gak? Mertuamu yang kadangkala ikut campur itu mungkin gak menyenangkan bagimu, tapi itu yang terbaik. Amin. Udah tahu saya isi hatimu itu. Tapi gak apa-apa walaupun gak tulus, minimal amin. Bu, suamimu yang kadangkala pelitnya minta ampun itu bu, itu yang terbaik bagimu. Ya bu ya, nanti di mobil bu, sementara suamimu lagi nyetir bu, bilang sama dia, sayang, apapun yang terjadi, kau tetap yang terbaik bagiku.
Senin langsung gajian Bu, nggak tahu tanggal berapa gajian aja. Dapat bonus dia langsung. Sama-sama bilang Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Jadi hidup tuh kita nggak usah ngeluh. Pokoknya imani Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Saya mohon pada Tuhan, mungkin yang saya minta nggak dikasih oleh Tuhan, tapi Tuhan menyediakan yang lebih baik buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeah. Mazmur 50 ayat 11. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan apa? Meluputkan engkau dan engkau akan apa? Memuliakan. Itulah hebatnya Tuhan. Tuhan bukan menghindari kita dari masalah. Tuhan apa? Luput. Saya ngerti istilah luput nggak? Luput itu artinya apa? Luput tuh bukan berarti nggak ada masalah. Luput tuh diserang tapi tidak kena. Sampai kita, waduh. Dan itu yang Alkitab bilang. Tuhan meluputkan dan kita memuliakan Tuhan. Karena kita akhirnya tahu. Serangan ini kelihatannya begitu berbahaya. Serangan ini kelihatannya begitu mematikan. Tapi kalau saya bisa terluput. Bukan karena saya luar biasa. Tapi karena tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya. Yeremia 33. Oh, I love this verse. Yeremia 33 ayat 3. Kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan apa? Memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang you don't know yet. Hal-hal yang kamu belum ketahui. Dalam hidup saya percaya in every problem there is always message of God. Sama-sama bilang sama saya, di balik setiap masalah ada pesan Tuhan. Dalam hidup ini yang paling penting bukan how can I get rid of my problem. Jadi yang paling penting dalam hidup ini bukan sekedar, aduh gimana saya selesai deh dengan masalah saya udah gak sanggup, ternyata saya udah gak kuat. Pokoknya cepat-cepat aja selesai. No. In every problem there is always message of God. Setiap saudara yang di live chat, ketik di, saudara-saudara yang ikuti melalui ibadah online, ketik di live chat saudara. Di balik setiap masalah ada pesan Tuhan. Ya, di balik setiap masalah ada pesan Tuhan. In every problem there's always message of God. Nah, yang paling penting bukan hanya bagaimana masalah saya bisa selesai. Tapi yang paling penting, how can I get the message of God? Bagaimana saya bisa dapat pesan Tuhan? Bagaimana saya bisa dapat pendidikan Tuhan? Dan bagaimana ini menuntun saya pada kemuliaan Tuhan? Jelas? Amin. Karena di dalam diri saudara ada rencana Tuhan yang besar. Yang setuju sama saya taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada rancangan Tuhan yang besar. Saudara-saudara yang ikut melalui ibadah online, ketik di live chat saudara, di dalam diri saya ada rancangan Tuhan yang besar. Saya menolak dusta iblis yang berkata engkau hidup hanya asal hidup. Saya menolak dusta iblis yang berkata I'm just an ordinary people. Saya hanya orang biasa. Ya yang penting pokoknya saya bisa selesaikan masalah saya. No, you are not. Di dalam diri saudara ada kemuliaan Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Dan lewat saudara akan ada banyak terobosan. Lewat hidup saudara akan ada banyak orang diselamatkan. Lewat hidup saudara akan ada banyak orang dipulihkan. Taruh tangan kanan saudara di dada sekali lagi dan bilang, hidup saya akan berguna buat banyak orang. Nah, iblis gak suka saudara tahu itu. Iblis cuma pikir yang penting saudara selesaikan semua masalah saudara. Tiap hari saudara cuma doa, Tuhan berkati saya, berkati anak saya, menantu saya, kucing saya, ikan mas koki saya Tuhan. Sehingga kita jadi bless me club Christian. Berkati saya, berkati saya. No. Hidupmu harus jadi berkat. Makanya Alkitab bilang apa? Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan bukan titik sampai di situ loh.
dan akan memberitahukan, akan menyampaikan pesan, akan menyampaikan kehendakku, akan menyampaikan rancanganku, hal-hal besar yang kamu tidak sadari, yang kamu tidak pahami, yang tidak kamu ketahui, tapi Tuhan mau nyatakan sehingga kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Yang setuju sama saya, angkat tangan kanan saudara dan berkata, saya terima dengan iman. Rancangan Tuhan buat saya besar dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Karena itu saya berkata buat setiap kita, saya harap ini tertanam dalam roh dan jiwa saudara. Prayer is our strength. Sama-sama bilang sama saya, doalah kekuatan saya. Sekali lagi lebih mantap, sama-sama bilang doalah kekuatan saya. Artinya selama kita masih berdoa, kita pasti kuat. Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang, selama saya masih berdoa, saya masih kuat. Nah, makanya saya catat di sini, doa bagi anak-anak Tuhan bukan sekedar kegiatan rohani. Oh ya, orang Kristen mau makan, doa, Tuhan Engkau ada di sorga, aku ada di bumi, biarlah di antara kita jangan saling merepotkan. Saya sekarang mau makan, jangan sampai ada penyakit-penyakit, kuman-kuman keluar. Kiranya makanan bikin saya kenyang, sehat, tapi timbangan tidak bertambah. Amin. Ada orang yang lebih ngeri lagi kalau berdoa untuk makan. Tuhan, kami berdoa untuk makanan ini sambil kami mengingat janda-janda di darat, laut, dan udara. Lu bikin apa tuh janda-janda di darat, laut, dan udara? Nah. Aduh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, doa bukan sekedar kegiatan rohani. But prayer is our strength. Makanya saya catat. Kenapa doalah kekuatan? Karena pada saat yang bersamaan doa adalah benteng. Namun pada saat yang bersamaan doa juga adalah senjata. Benteng artinya dia menjaga kita dari segala serangan. Tapi senjata artinya kekuatan kita untuk mengalahkan musuh. Amin. Jadi waktu orang menyakiti hati saudara, waktu orang melukai saudara, jangan balas. Jangan sakit hati, doa. Orang dunia kalau diomongin, disamperin. Lu ngomong apa lu? Gua robek mulut lu. Itu orang dunia. Tapi anak Tuhan senjatanya apa? Doa. Kenapa kita gak sakit hati kalau dibully? Kenapa kita gak dendam kalau dikhianati? Kenapa kita nggak kepahitan ketika kita disakiti, ketika kita dicurangi? Karena kita doa, dan di balik doa kita tahu Tuhan merubah kutuk menjadi berkat, Tuhan merubah ratapan menjadi tari-tarian. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yeah! Sama-sama bilang, saya harus berdoa. Waktu engkau sukses, berhasil dan merebut kemenangan, berdoalah supaya engkau jangan jatuh. Tapi waktu engkau ditekan, engkau disakiti, engkau dilukai, berdoalah. Karena di situ engkau akan melihat kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selanjutnya klik. Izinkan saya meminjam istilah bahasa Yunani. Karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ada 4 kata yang diterjemahkan sebagai doa. Yang pertama, doa dalam bahasa Yunani disebut parakaleo. Parakaleo bukan sekedar kaleo. Kaleo itu artinya saya memanggil. Tetapi parakaleo memanggil dengan sebuah pesan. Makanya saya pakai istilah begini. Memanggil seseorang datang mendekat. Ini biasanya dilakukan dalam keintiman, kedekatan suami istri. Jadi ketika suami istri mau ngomong sesuatu yang penting, mau curhat sesuatu yang nggak mau didengar orang lain, istilah yang dipakai parakaleo. Jadi seorang yang berdoa bukan sekedar seorang yang mau curhat. Tetapi orang yang mau berdoa adalah orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang mau apa? Mendekat kepada Tuhan. Jadi unsur utamanya
Kan ada banyak orang kan nggak peduli, doa pokoknya cuman curhat aja gitu. Tuhan saya udah gak sanggup, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan saya udah gak mampu lagi, ada semuanya. Kalau sampai minggu depan Tuhan gak tolong, saya gak mau ke gereja lagi. Itu bukan doa, itu demo. Kalau BBM tidak turun, turunkan presiden. Itu demo. Itu yang Alkitab bilang, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tapi apa? Salah berdoa. Karena unsur doa yang paling penting adalah apa? Mendekat. Yang kedua, istilah doa dalam bahasa Yunani adalah deomai. Deomai artinya memberikan saran atau usul. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang siap untuk menerima saran atau usul. Jadi dalam doa kita bukan memaksakan kehendak. Tuhan pokoknya saya mau ini. Karena Yesus aja mengajar kita doa di Taman Getsemani. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan apa? Untung Tuhan gak jawab semua doa kita. Untung Tuhan tidak menjawab apa? Semua doa kita. Kan kadang-kadang saudara kalau udah kesel, udah sakit hati, saudara doanya gimana? Tuhan, biar saya mati aja Tuhan, saya udah gak sanggup, biar saya mati. Kalau mati benar gimana? Iya kan kita kalau ada masalah sedikit kan Tuhan angkat saya, Tuhan angkat saya. Kalau Tuhan langsung jawab, kita diangkat. Pas lagi belum sampai surga baru di tengah, kita lihat anak kita kesian juga. Ya Tuhan jangan turunin lagi. Terus Tuhan turunin lagi. Tiba-tiba anak kita bilang ini, kan mama udah mati, kok hidup lagi? Tuhan kok udah nyakitin saya, angkat saya lagi Tuhan. Lama-lama lu kayak yoyo lu, turun naik lu. Ngerti gak maksud saya? Iya kan? Jadi orang yang berdoa bukan orang yang memaksa Tuhan. Tapi orang yang sadar saya terbatas. Yang saya mau bisa salah. Saya butuh saran Tuhan, saya butuh usul Tuhan, saya butuh tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan supaya saya tetap dapat yang terbaik. Amin. Yang ketiga, iya kan? Jadi saya mau saudara ngerti dulu unsur-unsur doa ya. Satu dia parakaleo, kita mau mendekat. Yang kedua kita mau apa? Menerima saran, menerima usul, menerima arahan Tuhan. Yang ketiga, doa dalam bahasa Yunani juga artinya aiteo. Apa itu aiteo? Aiteo itu artinya mengajukan permohonan. Jadi setelah saya mendekat kepada Tuhan, setelah saya siap menerima usul, menerima saran, menerima masukan, menerima tuntunan, baru saya layak mengajukan apa? Permohonan. Jadi dalam doa kita bukan menarik seorang penolong kita untuk melakukan yang kita mau. Tetapi dalam doa kita menghadap sang raja yang punya segala kuasa, membawa segala persoalan kita dan kita tahu dia punya jalan yang terbaik buat kita. Jelas? Jadi ingat ya, sikapnya itu penting. Cara pandangnya, mentalitinya itu yang paling penting. Karena beda, ada banyak orang pikir doa itu seperti Tuhan tuh pelayan kita gitu. Tuhan dompet saya kecuri, kenapa sampai kecuri? Gimana sih Tuhan bisa jaga nggak? Kalau sampai sekali lagi awas ya, itu. But when we pray, kita bukan datang pada pengawal kita yang harusnya jagain kita. Tapi kita datang pada penguasa kita yang tahu yang terbaik buat kita. Jelas? Nah itu yang namanya deomai, yang tadi saya bilang siap menerima usul. Dan apa tadi? Aiteonya. Lalu yang ketiga, maksud yang keempat, doa dalam bahasa Yunani juga artinya erotao. Apa itu erotao? Berdoa adalah memeriksa diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Setelah kita memohon kepada Tuhan, kita make sure hati saya bersih gak? Makanya Alkitab berkali-kali kalau kita bicara tentang Daud, Daud berkali-kali bilang, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki aku, apakah mataku dan hatiku tidak tertuju kepadamu.
Karena yang Daud harapkan cuma satu. Tuhan menjawab doanya agar kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan dalam hidupnya. Seorang yang berdoa bukan seorang yang ingin semua yang dia mau terjadi. Tapi seorang yang berdoa, seorang yang mau hidupnya makin hari makin menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya pelajari, berarti dalam doa ada 4 hal penting yang harus kita mengerti. Yang pertama, dalam doa kita mendisiplin daging kita untuk diarahkan oleh Roh Allah. Jadi orang yang berdoa bukan sekedar orang yang mendapatkan semua yang dia harapkan. Tapi orang yang berdoa makin hari makin disempurnakan. Makanya Alkitab bilang, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Makanya Alkitab bilang, kamu sudah mulai dengan roh, janganlah kamu mengakhiri dengan daging. Yang kedua, dalam doa saya pelajari, kita mengakui dan meyakini jalan-jalan Allah itu dahsyat. Saya bingung kalau ada orang dalam doa makin lama makin capek. Bayangin ada orang yang bilang sama saya gini, pendeta, saya udah 13 tahun doa buat mama dan papa saya, pendeta. Tapi sampai hari ini rumah tangga tuh ribut terus, pendeta. Udah kayak mau pecah tuh rumah. Sebentar-bentar saya dengar mama papa teriak, cerai, cerai, cerai. Saya juga udah gak tahan. Capek saya, pendeta. Saya belum melihat jawaban doa. Saya bingung orang kok bisa berdoa sampai capek. Dia berdoa sambil pull apa-apa gitu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Orang tuh makin berdoa harusnya makin semangat. Kalau saudara berdoa dan udah capek berdoa, something is wrong. Karena dalam doa kita meyakini kuasa Tuhan besar. Dalam doa kita tahu saya tidak perlu takut. Makanya Sadrak Mesak Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, dalam doa kita mempercayai dan mengimani apa? Janji-janji Tuhan. Kenapa kita suka kecewa? Karena dalam doa kita paksakan Tuhan mengerjakan yang saya mau. Dan ketika nggak terjadi saya kecewa. Loh, tapi kalau saya mengimani janji Tuhan, iya kan? Kenapa saya minta? Karena firman Tuhan ngomong. Kenapa saya percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya? Karena Alkitab bilang, oleh bilur-bilur Kristus kamu yang percaya sudah disembuhkan. Amin. Itu. Waktu kita mengimani janji Tuhan, ini yang saya mau bilang. Langit dan bumi boleh lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Amin. Apa yang kau harapkan bisa mengecewakan. Tapi apa yang Tuhan sudah janjikan, dia akan genapi dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya dalam doa, kita mengalahkan segala serangan dan intimidasi kegelapan. Waktu engkau dalam masalah, yang paling rajin menghampirimu, sudah tahu siapa? Setan. Gini ya, kalau saudara lagi sukses, WA saudara itu banyak yang menyapa, walau cuma bilang selamat pagi. Iya. Kalau ketemu saudara minta foto. Entar ditaruh di IG story-nya, entar ditaruh di feed-nya. Pas lu lagi ada masalah. Yang udah ada di feed dihapus. Takut ditanyain, lu temennya ya? Iya kan? Tapi waktu saudara lagi ada masalah, wah iblis paling semangat menemani saudara. Untuk membisikkan kata-kata putus asa. Lu salah kawin sih. Lu sih gara-garanya. Iblis mau sampai kita berpikir seandainya. Seandainya saya tidak pernah kenal dia, mungkin hidup saya lebih bahagia.
Seandainya waktu itu saya tidak ambil keputusan itu, mungkin saya sekarang gak sesusah ini. Seandainya saya tidak dikhianati, seandainya saya cepat sadar bahwa saya sedang dibohongi, saya mungkin akan lebih mampu mengatasi semuanya. Tapi saya mau bilang, doa menjadikan kita orang-orang yang sekalipun saya disakiti, sekalipun saya lewati badai ini, sekalipun saya sempat goyah, saya bangkit lagi dan saya akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang saja katakan amin. Jadi ingat ya, ada 4 hal dahsyat yang harus kita mengerti dalam doa. 1, dalam doa kita mendisiplin daging kita untuk diarahkan oleh Roh Allah. Yang kedua, dalam doa kita mengakui dan meyakini jalan-jalan Allah itu dahsyat dan luar biasa, sehingga kita makin semangat. Yang ketiga, dalam doa kita mempercayai dan mengimani janji-janji Tuhan itu tidak akan pernah meleset. Dan yang keempat, dalam doa kita mengalahkan segala serangan dan intimidasi kegelapan. Waktu setan mulai berbisik kepada kita dan berkata penyakitmu gak bisa disembuhkan. Waktu iblis berkata kepada kita rumah tanggamu gak mungkin bisa dipulihkan. Waktu iblis berkata kepada kita bisnismu gak akan bisa bangkit lagi. Waktu iblis berkata engkau tidak mungkin bisa selesaikan utang-utangmu yang sebesar itu, Yesus sanggup. Amin. Sama-sama bilang saya yakin Dia tidak akan pernah mengecewakan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, Allah bukan hanya bisa menjawab doa kita, tapi Allah apa? Senang menjawab doa kita. Bagaimana supaya doa kita dijawab? Saya catat ada 4 hal penting doa yang dijawab. Yang pertama, doa yang dijawab adalah doa yang tidak memaksa Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya tidak boleh maksa Tuhan. Karena gak ada gunanya Tuhan kita paksa. Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Doa yang benar itu adalah doa yang memaksa daging kita untuk ditaklukkan, supaya kita bisa mendengar suaranya dan dituntun dalam kemuliaannya. Amin. Yang kedua, saya pelajari doa yang dijawab adalah doa yang tidak dalam keraguan dan kekhawatiran. Setan gak peduli saudara tetap pelayanan. Setan gak peduli saudara melompat-lompat bersuka cita di gereja. Bahkan setan gak peduli engkau penuh dengan Roh Kudus. Setan gak peduli engkau suka berdoa, sejauh engkau selalu dalam keraguan. Karena Alkitab bilang, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Karena Alkitab bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan yang ketiga, karena Alkitab bilang orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Iblis senang kita bimbang. Karena orang bimbang akan cenderung panik. Orang bimbang akan mudah melupakan janji-janji Tuhan. Orang bimbang mudah menangis dan kecewa. Dan orang bimbang mudah meninggalkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang beriman akan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Orang-orang benar akan berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Bu, jangan bimbang. Pak, jangan ragu. Hidup yang kujalani sekarang, kata Paulus, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sama-sama bilang saya harus hidup dengan iman. Tidak boleh bimbang. Karena bimbang adalah permainan iblis. Yang ketiga, apa doa yang dijawab? Doa yang tidak menyerah dan putus asa. Iblis akan terus mainkan intimidasi. Sampai kita bilang, percuma saya berdoa. Bayangkan waktu Bartimeus berteriak, Jesus son of David have mercy on me. Tiba-tiba murid-murid Yesus sendiri yang bilang, diam. Apa gak sakit hatinya? Tapi kita belajar doa dari Bartimeus. Bartimeus tidak putus asa. Bartimeus tidak lihat manusia dan tidak menjadi kecewa. Dia tidak bilang mentang-mentang gua buta, lu suruh gua diam. Kalau gua bisa ngelihat, gua pelototin lu semua.
No. Dia tetap stick to his focus pada Yesus. Dia berteriak lebih keras lagi. Jesus, son of David, have mercy on me. Orang banyak makin emosi, makin teriak, diam. Biarkan yang nyerang saudara akan tambah nyerang saudara. Biarkan orang yang iri sama saudara akan tetap iri sama saudara. Biarkan orang yang sakit hati sama saudara tetap akan coba melukai saudara. Tapi kita tetap percaya dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi ingat doa yang dijawab. Yang pertama doa yang tidak memaksa Tuhan. Yang kedua doa yang dijawab adalah doa yang tidak dalam keraguan dan kekhawatiran. Yang ketiga doa yang dijawab adalah doa yang tidak menyerah dan tidak putus asa. Dan yang keempat doa yang dijawab adalah doa yang didasari pada firman Tuhan. Amin. Doa yang dijawab bukan doa pada keinginan. Bukan pada kemauan dan kehendak. Tapi doa yang didasari pada firman Tuhan. Ingat waktu iblis menyerang Yesus. Apa jawab Yesus? Ada tertulis. Amin. Setiap kali iblis menyerang, Yesus hanya menjawab ada tertulis. Ketika engkau sakit, engkau tidak usah bertanya apakah Tuhan mau menyembuhkan aku. Tapi waktu engkau sakit, engkau nyatakan dengan iman, aku percaya oleh bilur-bilur Kristus aku disembuhkan. Because the Bible said so. Ketika ada salah satu anggota keluarga saudara yang ngaco, yang tadinya udah bagus-bagus melayani, tiba-tiba nggak tahu setan apa yang menguasai pikiran, hati dan jiwanya. Engkau nggak perlu sakit hati dan kecewa, tapi engkau hanya naikkan doa begini, Tuhan, aku percaya satu orang bertobat seluruh rumah tangga diselamatkan. Tuhan tidak kagum dengan seni doa kita. Tapi Tuhan harus membuktikan bahwa semua yang dijanjikannya benar dan akan dilakukannya. Karena janji Tuhan ya dan amin kata Alkitab. Ketika suamimu kepala batu dan tiba-tiba melupakan Tuhan, engkau gak perlu kecewa dan bilang, Tuhan kalau kau mau buat suamiku bertobat, tapi kalau enggak ya mau bikin apa? No. Firman Tuhan bilang hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat aliri kemana saja Tuhan mau. Ketika iblis mulai menyerang keluargamu, menyerang hidupmu, menyerang ekonomimu, lawan. Karena Alkitab bilang, lawan iblis maka iblis akan lari. Jangan bilang ya mungkin Tuhan mau saya diserang setan untuk sementara. No. Alkitab bilang lawan. Waktu kita pegang firman Tuhan, kita percaya betul. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi Tuhan harus menggenapi firman-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku bangga padamu. Amin. Semua sembah Dia, katakan Yesus ku bangga. Engkau bukan hanya bisa menjawab doa, Engkau Tuhan yang senang menjawab doa. Selama-lamanya. Musik main dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini di rumah Tuhan kita kembali diingatkan, Tuhan bukan hanya bisa menjawab doa, tapi Dia senang menjawab doa. Pertanyaannya, sudahkah engkau berdoa? Atau hanya engkau mengeluh, engkau menangis, engkau kecewa, engkau stres di hadapan Tuhan? Tetapi ingat, prayer is your strength.
Doa adalah kekuatanmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Karena doa bukan hanya benteng yang membentengi engkau dari serangan yang jahat, tapi doa juga adalah senjata untuk kau menghadapi apa saja dalam hidupmu. Kenapa kau harus emosi? Kenapa kau harus sakit hati? Kenapa kau harus membalas yang jahat dengan yang jahat? Bukankah ketika kau berdoa itu justru akan menolong engkau? Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau hari ini kita diingatkan, saya takut saya salah berdoa. Karena dalam doa saya memaksa Tuhan. Karena dalam doa saya hanya memaksakan keinginan daging saya. Karena dalam doa saya tidak mau menerima saran, tidak mau menerima usul, tidak mau menerima arahan, tidak mau menerima nasihat dari Tuhan. Dan dalam doa saya hanya mengeluh dan bersungut. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jadilah orang-orang yang suka berdoa. Sebagai gembala, saya tidak bisa minta kepada Tuhan untuk hidupmu tidak ada masalah. Tapi saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan sehingga inside of you, di dalam diri saudara ada the spirit of prayer. Ada roh doa sehingga apapun yang terjadi engkau tetap jadi pemenangnya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Diizinkan saya berdoa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua. Kami lupa bahwa kami punya senjata. Kami lupa kami punya benteng kekuatan. Kami lupa kami punya solusi untuk segala sesuatu, yaitu berdoa. Kadangkala kami terlalu emosional, kadangkala kami terlalu panik, kadangkala kami terlalu khawatir, kadangkala kami terlalu bimbang dalam hidup ini. Tapi hari ini kami angkat tangan dan berkata, Tuhan, ajar kami hidup dalam iman. Ajar kami menjadi orang-orang yang suka berdoa. Bahkan ketika kami sukses, kami diberkati, kami sedang dibukakan hal-hal yang dahsyat, kami tetap berdoa supaya kami tetap hati-hati. Tapi ketika kami ditekan, kami kecewa, kami sedang menghadapi badai, kami tetap menjadi orang-orang yang suka berdoa dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ampuni kami kalau kami suka memaksakan kehendak. Ampuni kami kalau kami hanya mencurahkan isi hati dalam doa, tapi kami lupa mendekat kepada Tuhan dan mengimani kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat mereka yang sedang disakiti. Lihat mereka yang sedang kecewa. Lihat mereka yang sedang menghadapi badai. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang berdoa dan melihat anugerah Tuhan dalam doa kami. Terima kasih Bapa, saudaraku. Ketika engkau dikhianati, berdoalah. Ketika engkau disakiti, berdoalah. Ketika engkau sedang menghadapi badai, berdoalah. Ketika engkau diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sukar, berdoalah. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Tapi selama kita berdoa, suasana sorga tetap ada di hati kita. Terima kasih Tuhan. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Rumah tangga mereka boleh diberkati, keluarga mereka boleh penuh dengan mujizat Tuhan. Dan jalan-jalan hidup mereka boleh senantiasa memuliakan Kristus. Hamba juga doa buat yang sakit, karena hamba percaya kesembuhanlah mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang yang sakit dengar firman Tuhan, Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami bahwa Yesus telah menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan,
Tanamkan dalam rohmu aku sembuh lebih dulu Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani sesuai dengan imanmu jadi padamu. Silakan turunkan tangan. Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Tuhan tuntun mereka senantiasa di jalan kebenaran-Mu. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, anggota DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD, BNPT, BNPB, KPK, BPK, MA, pengadilan, kehakiman, pengacara, semua dalam tuntunan Tuhan. Belas kasihanlah Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami. Di lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkan pemimpin kami dari malapetaka, mara bahaya, dari segala yang jahat. Bahkan dukun paranormal, penasehat spiritual dijauhkan dari pemimpin kami. Roh rakus, roh seraka, roh korupsi dipatahkan dari pemimpin kami. Beri kepada pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan sehingga hal-hal yang baik boleh terus terjadi. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 serta Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga di bangsa ini dalam anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu luar biasa dalam kasih-Mu yang sempurna. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik ibadah online maupun ibadah onsite, semua boleh berjalan dalam kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman, kami tidak mau jadi orang Kristen yang bodoh, yang menerima firman tapi tidak melakukannya dalam hidup kami. Tapi kami menjadi orang percaya yang hidup dalam kemuliaan-Mu. Jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kitalah orang-orang yang berbahagia, karena orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.